aku tidak buka warung seperti janjiku semalam. Pagi ini ingin mencari becak motor bersama Mas Bayu. Biar besok kami juga bisa jualan keliling. Dengan begini, Mas Bayu merasa lebih berguna. Semoga. Mau cari becak motor metik? Tanya Bapak. Iya Pak, biar nanti aku dan Mas Bayu yang jual keliling. Bapak dan Ibu yang jaga di sini. Tapi buka warung kebutuhan harian aja Pak. Biar nggak capek, jawabku. Tapi Bapak masih kuat jualan keliling. Biar Bayu di sini aja. Pak, aku saja yang jual keliling. Tahap awal mungkin bersama Rina. Tapi setelah itu nanti biar aku saja yang jual keliling sendirian. Rina jaga Raka di rumah. Ibu bapak yang jagain warung. Aku yakin bisa Pak. Mas Bayu tampak semangat bicara. Ibu dan bapak langsung beradu pandang. Aku tahu pasti orang tuaku senang melihat suamiku kembali ceria. Ibu setuju dengan ide Bayu. Nanti jika Papa mau jualan keliling dengan sepeda juga nggak masalah. Biar ibu yang jagain warung. Iya kan Pak, tanggap ibu melihat ke bapak. Iya betul Bu, jawab bapak setuju. Carilah becak motor itu, baik. Jangan buang waktu. Raka, biar ibu dan bapak yang jaga. Di sini aku beruntung terlahir dari orang tua yang sangat pengertian. Dukungan mereka menunjukkan betapa suamiku sangat dihargai. Bahkan mereka sangat mengerti kondisi Mas Bayu yang sangat membutuhkan semangat dari lingkungan. Itulah yang membuat Mas Bayu tampak nyaman di sini. Dari informasi seorang kenalan Bapak, becak motor itu bisa dibeli di bengkel-bengkel kecil. Ini motor metik tahun rendah yang dimodifikasi menjadi becak dengan roda 3. Alhasil kami harus menunggu karena sedikit ada tambahan untuk atap agar jualan terlindung dari hujan dan panas matahari. Mas, kita cari makan dulu. Lagian ini sudah siang. Makan di rumah aja, Rin, biar hemat biaya. Aku takut uangmu banyak terpakai. Inilah suamiku rasa sungkan karena biaya makan ku tanggung. Padahal aku tak perhitungan karena kami suami istri. Lagi, Mas Bayu merasa dirinya rendah atau kurang percaya diri. Mas, aku lapar. Jika pulang kejauhan dan tanggung, becaknya ditinggal. Pokoknya, Mas jangan pikirkan biaya makan. Bukankah kemarin untung jualan kita lumayan? Sebenarnya belum untung, hanya balik modal saja. Tapi aku berusaha membuat suamiku senang. Berbohong demi kebaikan, apa salahnya? Loh, bukankah jualan kita nggak habis, Rin? Iya, tapi masih ada untungnya sedikit. Mas Bayu terdiam seperti berpikir. Mungkin menganalisa perkataanku. Aku tahu ia tak bodoh. Namun, jika masalah jual masakan, aku yakin ia tak bisa menghitung rugi labanya. Karena ini bukan bidang yang dikuasainya. Ayo Mas, aku lapar nih. Aku bangkit berdiri lalu menarik tangannya. Iya. Lalu ia berusaha berdiri dengan tongkat. Kami berjalan ke seberang jalan raya. Ada rumah makan tak jauh dan itu tujuan kami. Seandainya penghasilan menulisku masih banyak, nanti akan kubeli kaki palsu agar Mas Bayu kembali percaya diri. Ya, aku harus tetap berusaha. Untuk sementara uangku belum cukup membelinya. Rina, sebaiknya kita beli nasi bungkus saja.
Satu bungkus bisa dimakan berdua daripada duduk di rumah makan. Duduk di sana aja Mas, biar puas milih lauknya. Aku tahu Mas Bayu masih memikirkan menghemat biaya. Kita beli nasi satu bungkus saja Rin. Nanti kita duduk di bawah pohon itu, makan. Mas Bayu menunjuk pohon yang kami lewati. Tapi Mas, kalau bisa makan duduk di dalam, kenapa harus di bawah pohon tepi jalan? Nggak usah mikirin dilihat orang. Yang penting uangmu tak banyak keluar. Tuh kan, aku benar. Mas Bayu hanya ingin menghemat biaya keluar. Namun, jika aku memaksa lagi, ujung-ujungnya kami berdebat. Lagian makan sebungkus nasi di bawah pohon tepi jalan juga tak salah. Kini kami sudah depan rumah makan. Saat ingin masuk, tiba-tiba Mas Jaka, sapa Mas Bayu pada salah satu lelaki yang keluar dari rumah makan ini. Mas Jaka terpana melihat kami. Tadinya ia tertawa bersama dengan 3 orang temannya. Tiba-tiba terdiam. "Kenal bro?" tanya salah satu temannya. Enggak lah," jawab Mas Jaka. Dek, wajah Mas Bayu langsung berubah. Tadinya ia tersenyum bertemu kakaknya. Tiba-tiba sedih mendengar pengakuan saudara kandungnya itu. "Terus dari mana ia tahu namamu bro?" Itu karena ini." Lalu Mas Jaka mengeluarkan uang 5.000 dari sakunya. Ia melangkah mendekati kami. "Ini Mas." Ia menyodorkan uang itu pada Mas Bayu. Aku sering beri sedekah pada mereka. Mungkin karena itu mereka merasa berterima kasih hingga tahu namaku. Ya beginilah, jika berbuat baik tak perlu berkenalan, pasti juga dikenal. Dengan bangganya ia berucap seolah aku dan Mas Bayu adalah pengemis. Mas Bayu masih terdiam menundukkan wajah. Pasti ia merasa rendah dan ini yang paling ku takutkan. "Oh, kirain kenalanmu bro." "Enggak lah, lagian aku mana ada kenalan seperti mereka." Ia malu mengakui kami. "Oke, aku tak bisa diam jika dihina. Lagian hidupku tak bergantung dia." Ku ambil uang yang disodorkan Mas Jaka, lalu ku lempar ke wajahnya. Ambil uangmu, aku tak butuh," ucapku tegas hingga semua mata tertuju padaku. Uang 5.000 dari Mas Jaka ku lempar ke wajahnya. Jika kami tak diakui sebagai saudara, tak masalah. Tapi ia menghina kami. Tentu aku tak bisa diam. Toh hidupku tak bergantung dia. Jika diam dihina bukan solusinya. Ia mempermalukan kami, justru aku balik mempermalukannya. Apa yang ia tanam, itulah yang kupetik dan dikembalikan. "Kak, kamu..." Matanya membulat seiring ucapan gugup. Tepatnya mungkin tak percaya jika aku berani melempar ke wajahnya dengan uang 5.000 itu. Seketika wajahnya merah, seperti malu atau marah. "Kenapa? Malu mengakui suamiku adik kandungmu?" "Jadi adikmu bro," ucap temannya, seakan terkejut. "Parah lu bro." Tapi kok semua temannya berucap seakan tak percaya dengan yang kukatakan. Atau lebih tepatnya, sangat terkejut. "Kamu kira dirimu siapa? Berani mengakui suami cacatmu ini adikku?" Mas Jaka menunjuk Mas Bayu. "Aku tak punya saudara cacat atau pengemis. Jadi jangan berbuat seakan aku ini saudara kalian. Apa tidak malu
mengakuinya. Astaga, ya Tuhan, ia membenarkan kebohongannya dengan pintar membalikkan fakta. Kamu kira aku juga mau mengakuinya? Sebenarnya aku juga malu mengakui kakak suamiku. Kamu tahu kenapa? Karena kami tak ingin punya saudara cacat akhlak. Aku tak bisa mengalah membalas ucapannya. Apa kamu bilang? Mas Jaka mengangkat tangannya, ingin menamparku. Akan tetapi, jangan sentuh istriku. Mas Bayu menangkis tangan Mas Jaka. Apa? Berani kamu melawanku? Ia melototi suamiku. Ini baru pertama kalinya Mas Bayu membentak kakaknya. Setelah ia tak bekerja lagi, bahkan ia melawan saat aku hampir ditampar. Ya Tuhan, sudah lama aku menginginkan sikap suamiku seperti ini. Aku merasa terlindungi meskipun dengan kekurangannya. Ya, apa kamu tak malu menampar seorang wanita di depan umum? Dan perlu kamu ketahui, kami bukan pengemis. Jika kebetulan aku menyebut namamu, mungkin ini hanya kebetulan. Satu hal lagi, aku juga malu mengakuimu saudaraku. Menjijikkan, memang kalian pengemis kan? Ia masih kuku mengatakan kami pengemis. Kenapa sih memaksa kami jadi pengemis? Punya masalah apa hidupmu? Kataku tersenyum sinis. Mungkin ia bangga mengatakan kalau kita selalu menerima sedekah darinya. Aneh, menghayal menjadi seorang dermawan, padahal Mas Bayu pun berusaha membalas dengan menyambung ucapanku. Sungguh ini di luar dugaan. Kukira Mas Bayu akan sedih hingga ia jadi rapuh. Oh iya, nih lihat, ku buka dompetku. Masih ada uang untuk membeli becak motor yang belum dibayar. Hingga uang pecahan 50.000 terlihat padat. Jadi uang 5.000-mu tak berarti bagi kami. Makanya ku lempar agar kamu sadar. Sudah gila kali. Kamu bilang aku gila. Tentu ia tak terima ucapanku. Itu ucapan yang sering ku terima dari hinaannya dulu. Ya, apalagi namanya menghayal di siang bolong. Dasar sakit. Kali ini aku mencemonya. Parah lu bro. Masa bilang mereka pengemis? Iya, bercanda jangan keterlaluan bro. Pantaslah mereka marah. Sudahlah bro, jangan bercanda merendahkan orang. Maaf ya mbak, mas, kami kira ucapan Jaka benar. Ucap seorang temannya padaku. Gak apa-apa mas, zaman sekarang banyak orang sudah makin gila. Mungkin efek stres di tempat kerja atau di rumah, jawabku. 3 orang temannya berlalu. Mas Jaka masih terpaku menatap kami. Sangat terlihat ia menghela nafas besar dan mungkin saja malu atau marah tertahan. Ayo Rin, ajak Mas Bayu masuk. Ya mas. Lalu kami berlalu masuk. Saat melewati Mas Jaka, kami pun melempar senyum sungging. Tak lama kemudian, ia juga berlalu dengan cepat, seperti orang memendam emosi besar. Mungkin ia tak menyangka jika aku dan Mas Bayu berani melawan. Bahkan kami juga menyerangnya dengan kata-kata. Hinaan di depan umum harus ditindak. Manusia seperti Jaka tak akan sadar jika belum merasakan sendiri. Mungkin makan di bawah pohon juga nikmat. Sebungkus berdua dan menikmati kebersamaan dengan cara sederhana. Ada rasa bangga dengan tindakan suamiku tadi. Dalam kondisi kekurangan fisik,
ia masih mencoba melindungiku. Alhamdulillah, Mas Bayu sudah mulai kuat bertindak. Mudah-mudahan bukan sementara saja. Nanti saat jualan, makan di pinggir jalan akan terbiasa, Rin. Iya, Mas. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Lalu aku menyuap nasi. Oh iya, Rin. Kamu malu nggak punya suami cacat? Baru juga enak mengunyah nasi, tiba-tiba Mas Bayu berucap sesuatu yang sangat sensitif. Kadang ia rapuh dan kadang terlihat tegar. Aku harus cari jawaban yang pas. Jika aku malu, sudah dari dulu aku minta cerai, Mas. Justru aku malu punya suami tak berakhlak. Mas Bayu tersenyum lalu melanjutkan menyuap nasi. Bersambung.